Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi akramana bil iman wa azana bil islam wa rafa'na bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu bil haqqi basyira wa nazira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para sepuh, para alim, para hujat, para asatid, para kiai dan para tokoh masyarakat, juga jemaah Masjid Jami Al-Manan rahimakumullah. Kupasan kita subuh ini melanjutkan yang kemarin ya, masih melanjutkan yang kemarin, yaitu bagaimana kita mengisi umur kita. Ini peristiwanya sudah di luar Ramadan ya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Nah jemaah sekalian, sebelumnya kita sudah mengupas bagaimana kita mengubah manusia secara individu ataupun kaum ya. Kaum itu bisa bangsa ya, bisa berupa bangsa atau suku gitu. Yang kita jelaskan kemarin itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada di dalam satu kaum ya, karena ini maknanya yughayyiru, ini mufrad. Yang pertama, artinya di sini memaknai bahwa dalam satu kaum itu, untuk merubah satu kaum perlu adanya individu, karena ini sifatnya tunggal ya. Individu yang menjadi penggerak perubahan atau agent of change pada individu-individu yang ada dalam satu kaum gitu. Jadi nggak bisa merubah sekaligus satu kaum, tapi harus melalui individu-individunya gitu. Ya. Kemudian yang kedua dijelaskan mayughayyiru ma bi anfusihim gitu ya, sehingga berubahlah. Karena ini yughayyiru, yang kedua ini pakai waw dan alif artinya jamak, berubahlah itu satu suku, kaum, suku dan bangsa itu gitu ya. Jadi hasil dari merubah orang per orang, berubahlah satu bangsa, satu kaum atau satu suku itu. Apa yang dirubah ternyata adalah jiwa. Jiwa itu kaitannya dengan mental ya. Ini sengaja saya ulang kembali gitu, supaya sebetulnya harus punya target ya, baik itu tokoh masyarakat maupun pimpinan ya, orang-orang yang individu-individu yang menjadi agent of change harus punya target. Apa yang target yang dirubah untuk memperbaiki kaumnya ini ya, mengangkat kesejahteraan kaumnya, yaitu jiwanya, mentalnya gitu ya. Itu targetnya, harus itu jelas gitu, targetnya adalah mentalnya. Minggu lalu saya udah jelaskan. Nah, bagaimana kalau tidak mentalnya yang dirubah jemaah? Karena gini ya, kalau orang-orangnya itu masih rusak dalam satu bangsa atau satu suku, satu kaum, satu lingkungan, kalau orang-orangnya itu masih rusak, katakanlah masih sifatnya maling, dibuatkan sistem yang baik ya, dibuatkan perangkatnya yang baik, akhirnya yang dirusak sistem dan perangkatnya itu, karena jiwanya belum terbentuk. Itu yang jadi masalah gitu ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, yang kedua, apa keuntungan dari merubah jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu, dalam kaum itu ya, dalam suku atau bangsa itu. Wa iza qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Jadi tujuan Allah memperingatkan manusia untuk dirubah jiwanya, ya, sehingga benar lingkungannya. Karena apa? Karena tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, bukan sebagai binatang. Kalau jiwanya tidak dirubah, manusianya seperti binatang. Tidak ada manfaatnya diturunkan manusia sebagai khalifah. Itu persoalannya. Ya, gitu jemaah sekalian. Terus yang kedua adalah kenapa harus dibenarkan jiwa-jiwa manusia? Karena manusia itu diberi umur oleh Allah. Apa makna umur? Yaitu imarah. Apa makna imarah? Wadifah al-umri gitu. Imarah itu kemakmuran, wadifah al-umri. Jadi tupoksinya umur adalah, fungsi umur adalah memakmurkan. Bukan sekedar mengikuti perjalanan hidup kita, tapi perjalanan hidup kita itu ya harus bisa memakmurkan baik ke dalam maupun keluar, memakmurkan lingkungan diri kita, lingkungan terdekat kita maupun ke luar sejangkau yang kita mampu gitu. Ya. Ini maknanya jemaah gitu. Wa qala Allah Ta'ala qala wa ansha'akum minal ardi. Allah itu telah menciptakan kamu dari bumi, maksudnya dari tanah, ya. Allah menciptakan kita manusia ini dari tanah dengan tujuan untuk menjadi khalifah tadi. Wasta'marukum fiha gitu. Dan Allah menginginkan menempatkan kita di atas bumi itu untuk menjadi fungsinya sebagai pemakmur bumi. Ya, kepanjangan tangan Allah menjadi pemakmur bumi. Nah, bagaimana untuk menjadi pemakmur bumi? Pertama, fastagfiruhu. Maka selalu kita harus meminta ampun kepada Allah, harus selalu beristighfar pada Allah. Maknanya apa? Istighfar ini adalah rohul qulub sya'atan fasya'atan, pengistirahatan hati. Ketika kita beristighfar, kita istirahat hati kita. Istirahat dari apa? Dari keinginan-keinginan, nafsu-nafsu dunia. Ketika kita beristighfar kan kita nyaman tuh. Ya. Istighfar gitu, hati kita turun ya. Tensi-tensi untuk apa? Kecintaan dunia itu turun, makanya dianjurkan kita harus selalu beristighfar gitu ya. Kenapa? Karena inna rabbi qaribun mujib gitu. Mujib ya. Sungguh Allah itu sangat dekat kata Allah. Qarib, dekat. Allah itu sangat dekat sama kita dan Allah itu akan mengijabah doa kita. Gitu. Karena dekatnya Allah sama kita, maka Allah akan mengijabah doa kita gitu ya. Maka intinya jemaah sekalian, sebagai khalifah hidup kita itu harus banyak-banyak beristighfar dan banyak berdoa kepada Allah ya. Nah, selanjutnya saya akan kupas ya bagaimana caranya kita mengisi umur kita ini supaya manfaat ya. Ada yang sifatnya meningkatkan ibadah batin maupun ibadah dohir ya, untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Pertama tadi yang disampaikan selalu bertobat pada Allah ya. Yang paling mudah adalah istighfar tadi, istawa ghafar ya. Jadi maknanya istighfar itu istawa ghafar, mencari ampunan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minal istighfar." Perbanyaklah istighfar, faman aktsaru minhu. Maka siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan lapangkan untuk dia min kulli ghammim. Artinya Allah akan lapangkan kepada orang yang banyak beristighfar itu dari setiap perkara ghammim itu duka, sedih. Ya. Jadi ketika kita menghadapi kesedihan atau kedukaan itu akan dilapangkan sama Allah. Artinya akan dibuka jalan untuk keluar dari masa duka dan masa sedih itu, ya. Wa hamim farajan, dan Allah akan penuhi segala harapan kita. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberi rezeki untuk kita dari arah-arah yang tidak disangka-sangka gitu, ya. Jadi maknanya istighfar tidak hanya penenang hati, ya, tidak hanya sekedar mengistirahatkan hati, tapi dengan sering beristighfar kita tidak akan pernah stres,
semua harapan kita insya Allah tercapai dan dapat rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Itu jemaah sekalian. Kemudian syarat istighfar apa? Syarat taubat, at-taubatu nadmu. Taubat itu adalah menyesal. Kalau orang Betawi bilang kapok dah gua. Ya. Orang Betawi kalau dia bilang kapok dah gua berarti berhenti itu dah. Ya, kalau dia belum bilang kapok belum berhenti. Nah, itu nadmu itu tadi gitu. Jadi istighfar itu kita harus kapok supaya berhenti gitu. Kalau nggak kapok kita susah berhenti. Kemudian jemaah sekalian, selain istighfar, tugas kita di alam dunia itu adalah menegakkan kesolehan, ya, mengisi umur kita itu menegakkan kesolehan dan keikhlasan, gitu, ya. Karena amal manusia itu sangat ditentukan oleh keikhlasan hatinya, jiwanya dalam beramal soleh, gitu, ya. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, kata soluha itu akar dari soleh, artinya juga bermanfaat. Gitu. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang cirinya yaitu yang hidupnya bermanfaat. Kalau dia belum bermanfaat itu belum soleh. Baru pura-pura soleh, ya belum soleh. Kemudian menurut Syekh Sya'rawi, orang soleh itu ada dua macam. Yang sifatnya duniawi dan yang sifatnya ukhrawi, ya. Orang soleh yang sifatnya duniawi itu orang-orang yang berkepribadian baik, ya, dimanapun dia tidak akan merugikan dirinya maupun lingkungannya, tapi justru akan banyak memberi manfaat. Ini ciri orang soleh yang sifatnya duniawi, ya, gitu. Jadi di lingkungannya itu, di kaumnya, di sukunya atau di bangsanya, dia selalu menciptakan keadilan, ya, keteraturan, kedamaian dan kemakmuran. Itu ciri orang soleh duniawi, ya. Orang soleh ukhrawi, orang soleh yang lahir dari keimanan, gitu, ya. Jadi soleh dalam akidah, syariah, akhlak, gitu. Nah, orang soleh yang ukhrawi ini, ya, sah kalau sah 3 syarat, gitu. Amal saleh yang dilakukan itu dengan ilmunya, terutama ilmu akidah, syariah, akhlak. Kemudian orang soleh yang dikerjakan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, orang soleh ukhrawi adalah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, itu as-sunnah, ya, gitu. Jadi ada 2 soleh itu, duniawi dan ukhrawi, gitu. Ya, harus sesuai dengan aturan agama. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, gitu, ya. Allah itu akan memperbanyak hidayah kepada mereka yang telah mendapat hudan, gitu. Jadi ihtadaw itu menambah petunjuk, menambah hidayah kepada orang-orang yang sudah mendapat hudan, sudah mendapat hidayah, gitu, ya. Jadi oleh Allah itu akan ditambah tuh hidayah kita, ya. Hidayah itu hidayah beda dengan alamat. Kalau alamat ditanya Haji Aksa, alamatnya di mana? Jalan Bumi Raya nomor 15. Ya, itu alamatnya. Gitu. Kalau hidayah itu sifatnya menunjuki, diantar sampai ke tempatnya, sampai Assalamualaikum, sampai dibukakan, sampai ketemu. Itu hidayah, tunjuk. Jadi kalau kita diberi hidayah sama Allah itu, apapun masalah kita diantar sampai kita keluar dari masalah, itu namanya hidayah. Tapi ada Allah hanya memberi alamat, ada. Hanya kertak hati sifatnya cuma mengantarkan sampai alamatnya saja, gitu. Kemudian kita dituntut untuk memfungsikan diri kita tanpa tuntunan Allah, hanya sekedar diantar sampai ke bekal kita, yaitu akal. Kadang Allah memberi kita alamat sampai kita ketemu pada akal kita. In kana laka aklun falaka fadlun. Kelebihan manusia adalah akal dibandingkan makhluk yang lain. Maka terkadang Allah memberi petunjuk kita berupa alamat saja.
diantarkan sampai akal kita sehingga kita harus capek berpikir. Harus sampai mengelola akal bagaimana caranya kita keluar dari masalah. Nah, beda dengan hidayah. Kalau hidayah kita nggak capek. Tidak perlu berpikir, tidak ada tuntunan yang min haitsu la yahtasib tadi. Tanpa kita berbuat, tanpa kita berpikir, tahu-tahu ketemu aja jalan keluarnya. Nah, itu namanya hidayah gitu. Ya, beda dengan alamat. Nah, hal-hal seperti ini Allah selalu memberi hudan. Artinya kepada orang-orang yang soleh tadi, ya, Allah selalu akan memberi hudan. Jadi yang sifatnya tadinya alamat dinaikin tingkatnya sama Allah menjadi hudan. Kalau kita memang selalu soleh dan beristighfar tadi, ya. Itu jemaah. Kemudian dalam kitab Bidayatul Hidayah, cara meraih hidayah, kalau Al-Imam Ghazali, ya, ada 3 hal penting yang perlu diketahui nih oleh kita. Pertama, yang terkait dengan adab-adab ketaatan. Jadi Al-Imam Ghazali ini mengedepankan kalau untuk kita mendapat hidayah dari Allah, kita harus memahami dan terus mempertahankan adab-adab ketaatan. Taat kita kepada Allah seperti apa? Adabnya. Gitu. Jangan ngaku taat tapi nggak pakai adab. Ya, contoh, saya taat sama ibu saya, dipanggil sama ibu saya, Haji Aksa, sini. Ya mah, itu taat nggak? Taat karena menjawab. Habis itu hadir, gitu. Ya, tapi tidak punya adab karena tidak langsung. Kalau yang pakai adab ketika dipanggil Haji Aksa, sini, ya mah, langsung nyamperin. Ketika Allah memanggil kita lewat azan, taat kita sama Allah, bisa saja kita mengakhirkan waktu sholat. Masih taat sama Allah, tapi tidak punya adab kepada Allah. Itu bedanya taat dalam adab atau taat tanpa adab. Ya, itu contoh saja. Jadi kalau kita mau dapat hidayah, harus taat dengan adab-adabnya. Gitu. Jangan sekedar taat doang. Kemudian meninggalkan maksiat. Yang kedua, kita udah paham semua bagaimana meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minannas. Hubungan kita sama Allah, ya tadi adab tadi dan taat tadi dan hablum minannas. Ya, itu harus kita jaga. Itulah jalan-jalan kita mendapatkan hidayah. Gitu. Wa qala Allahu aidan. Kemudian Allah berfirman, wa baqiyatus sholihah gitu. Dan amal soleh yang sudah menetap. Artinya gini. Jadi ada ukuran amal soleh ya jemaah. Amal soleh itu ada yang sifatnya sudah menjadi habit. Sudah menetap gitu. Sudah menetap tuh maksudnya gini, habit tuh gimana ya? Udah nggak usah dipikir-pikir gitu. Udah solehnya udah otomatis. Ya, udah otomatis gitu. Ya, udah soleh otomatis. Khairun inda rabbika sawaba wa khairum maraddan gitu. Itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan Allah akan memberikan imbalan yang lebih baik gitu. Jadi amal soleh yang sudah menjadi habit kita, ya sudah kita lakukan secara otomatis, nggak perlu diingatkan. Ibaratnya mah gitu ya, nggak perlu diingatkan gitu. Maka kita itu secara otomatis pula, ya tanpa diingatkan oleh kita pula, artinya tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta kepada Allah, Allah akan memberikan amalan, imbalan yang baik kepada kita. Jadi kita ukur aja diri kita, gitu. Kalau kita mau doa diijabah, pakai mikir nggak pakai mikir, tingkatkan kesolehan, jadikan kesolehan itu sebagai habit, ya sebagai sikap soleh, amal soleh yang otomatis, maka Allah otomatis, nggak usah capek-capek kita doa. Kalau kita capek-capek doa kan berarti orang biasanya, punten-punten jemaah, orang biasanya berdoa itu kalau ketika menghadapi sesuatu, ya kadang menghadapi masalah, kadang baru doa, gitu. Tapi kalau kita sudah beramal soleh, doanya nggak perlu banyak-banyak gitu. Artinya itu sudah menjadi amal soleh, bagian dari amal soleh doa itu sendiri akhirnya gitu, ya, gitu. Jadi dan Allah nggak perlu nunggu kita berdoa.
Gitu, itu kelebihannya untuk orang yang amal solehnya sudah menjadi habit ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu mina amal." Sungguh Allah itu tidak akan menerima semua jenis amal illa makana lahu khalisan, kecuali yang ikhlas. Jadi kata Rasul, sabda Rasul, amal kita, amal soleh kita itu termasuk amal soleh jika kita ikhlas. Ya, jadi kalau kita beramal solehnya karena mertua, di depan mertua, ya itu nggak jadi. Gitu ya. Harus ikhlas, atau karena di depan orang banyak, nggak bisa. Gitu ya. Harus ikhlas. Gitu. Kemudian yang ketiga jamaah, kita membiasakan diri kita itu dengan memperbanyak doa ya. Dalam mengisi umur kita itu, tadi beramal soleh, kemudian mengisi doa. Wa qala rabbukum ud'ani astajib lakum gitu. Allah berfirman, kita berdoa, diperintah, ini sifatnya fi'il amar ini. Perintah kita bukan hanya sekedar anjuran, Allah malah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Maka akan ku perkenankan, akan aku berikan gitu. Diijabah ku Allah, innal ladzina yastakbiruna an abadati gitu ya. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, ini maksudnya gini, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, syayadkhulana jahannama dakhirin. Orang yang tidak pernah berdoa sama Allah malah diancam ini sama Allah, akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Dakhirin itu maksudnya direndahkan, dihinakan gitu ya. Gitu. Udah dibakar, dihina lagi. Aduh. Nyerina kemana-mana itu ya. Kemudian jemaah sekalian, salah satu jalan ijabah doa itu adalah tawasul. Salah satu jalan ya. Kalau ada orang yang menentang tawasul, di sini malah di Al-Qur'an salah satu jalan tawasul untuk ijabah doa ya. Al-Maidah 35 gitu. Dalilnya jelas, surat Al-Maidah ayat 35 ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah Allah untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertawasul itu satu orang yang beriman, kedua orang yang bertakwa. Jadi salah kalau ada orang yang mengharamkan tawasul ya. Wabtagu ilaihil wasilah, perintah ya. Dan carilah, perintah bir amar, carilah jalan ya, wasilah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah itu bermakna tawasul. Wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun gitu, dan berjihadlah pada jalan Allah supaya kamu beruntung. Nah, untung salah satunya adalah diijabah doa. Jadi kalau kita mau diijabah doa, mau hidup kita untung, pertama tawasul, yang kedua jihad. Kuncinya nih ya, kata kuncinya dalam ayat ini. Sekarang saya jelaskan apa makna wasilah. Wasilah itu kalau dalam bentuk isim, bentuk kata benda ya, wasilah itu adalah media, alat, sarana ya. Al wasilah karena ditambah dengan alif lam jadi superlatif ya. Jadi alat jalan yang mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alat sarana ya. Itu kalau dalam bentuk kata benda. Kalau dalam bentuk fiil, kata kerja, di sini sifatnya fiil mudhari, artinya sekarang atau yang seterusnya ya, yang akan datang. Tawasala ya tawasalu gitu, memohon dengan sungguh-sungguh, meminta, maka makna tawasul. Jadi kalau wasilah dalam bentuk pekerjaan kita itu namanya tawasul. Ya, tawasul. Jadi makna tawasul itu kita terus selalu bermohon dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah dengan perantara. Karena kata bendanya perantara ya, jalan yang mendekatkan, menyambungkan kepada Allah gitu. Maksudnya gimana jemaah sekalian? Kita tuh jangan sok suci, sok bersih ya, mentang-mentang ahli tahajud, mentang-mentang ahli sholawat, terus sok suci, sok bersih, ngerasa dekat sama Allah,
nggak peduli dengan jalan wasilah. Pasti ditolak sama Allah. Allah nggak suka orang yang sombong. Gitu, ya, gitu. Maka Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, kitabnya Mafahim Yajibu an Tusohaha, beliau mengatakan gini, inna tabaruka laisa huwa, sungguh ketika bertabaruk mengalap berkah, dia itu hanyalah ila tawasulan ilallahu subhanahu wa ta'ala, gitu. Hanya sebagai perantara, ya, memohon kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bizalikal mutabaroki bihi, gitu. Dan dengan yang objeknya sudah diberkahi, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi wasilah itu ada objeknya, ya. Nggak bisa sembarangan wasilah ke kuburan siapa nggak tahu, nggak boleh, gitu, ya. Sudah ditentukan nih sama Allah, ya, benda jalan-jalan wasilahnya, gitu. Sawaun akana asyaron, gitu, letaknya apakah itu berupa asyaron, peninggalan, seperti misalnya peninggalan Nabi, peninggalan Rasul, ya, itu peninggalan bisa kita jadikan wasilah. Ketika bajunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal oleh istrinya dijadikan sarana untuk mengobati orang, bisa. Itu ininya ada, ya. Itu jadi yang sifatnya peninggalan orang-orang soleh yang terukur, tapi jangan asal yang soleh-solehan, gitu, ya. Gitu, asal ulama-ulamaan jangan, gitu, yang memang benar-benar soleh tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi barang-barang peninggalan, atau makanan atau tempat itu seperti multazam di Mekah kan ada multazam, ya. Nah itu tempat bisa dijadikan wasilah kita dalam berdoa, gitu, ya. Wasilah au syahson, atau tubuh seseorang, orang soleh yang sebenar-benarnya soleh, ulama yang sesungguhnya. Kalau orang dulu kan santri suka cium tangan sama ulama, sama guru, itu ngalap berkah, wasilah, minta doa, boleh, gitu, ya. Jadi bukan diharamkan. Rasulullah juga bekas wudunya suka diminum sama para sahabat, gitu, bahkan berebutan. Jadi pernah di satu tenda Rasulullah itu sedang perang Tabuk, ya, Rasulullah berwudu dalam tenda, Bilal ngelihat, Bilal berwudu, sahabat yang lain ikut nyerbu. Dan dibiarkan oleh Rasul, tidak dilarang, gitu, ya. Sampai ada yang minta dari bekas wudunya Bilal karena itu tahu bekas wudunya Rasul. Itu jadi bisa, boleh itu. Jadi 3 ini, ya. Jalan kita wasilah tadi, peninggalan orang-orang yang benar-benar soleh, ya. Cuma memang saat ini agak sulit mencari orang yang sungguh-sungguh soleh, itu agak sulit, gitu. Itu aja persoalannya. Yang kedua, tempat, ya. Kalau tempat kita udah jelas ya multazam, gitu, ya. Yang ketiga, tubuh orang-orang soleh. Atau bisa dimaknai meminta doa kepada orang yang benar-benar kesolehannya itu dijamin, ya. Nah ini yang disebut dengan wasilah. Nah, tapi semua jemaah sekalian, kata kuncinya tetap adalah ijabah itu ridha Allah, ya, dan iradah Allah, gitu. Makanya jangan salah, gitu. Jangan salah berwasilah, gitu. Yang ambil mudahnya aja lah, yang ambil mudahnya sekarang tempat misalnya, ya. Terus orang-orang soleh yang gimana sih sekarang kan susah, yang gampang orang tua lah. Yang paling gampang orang tua kita lah, udah gitu aja, gitu, ya. Kalau orang tua sudah nggak ada, bagaimana? Doakan, gitu, doakan orang tua, minta supaya orang tua mendoakan kita pada Allah, ya. Wa qala Allah Ta'ala wajahadu fi sabilillahi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah. Nah ini kaitannya dengan jihad, ya. Tadi kita kupas mengenai wasilah, kan 2 jalan tadi, ya, wasilah dan jihad. Nah, yang kedua, jihad ini supaya kita mendapat tuflihun, keberuntungan itu falah. Aflah di sini tuflih, aflah itu untung dan sukses, ya, di tangan. Jadi makna jihad itu adalah jahada. Artinya jahada adalah berjuang keras. Berjuang keras. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah
an yujahada rajulu nafsaha wa hawahu gitu. Adalah berjihad, berjuang ya, nafsaha wa hawahu, melawan hawa nafsu. Gitu. Jadi jihad itu bukan asal bunuh, asal ngebom, bukan. Jihad itu yang utama kata Rasulullah adalah melawan hawa nafsu. Artinya makna kata jihad jahada itu berjuang keras. Bagaimana perjuangan keras kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah perlu perjuangan. Yang sesungguhnya itu jamaah. Ya. Bukan hanya sekedar ilmu. Haji Aksa bisa nyampaikan gini-gini nih, cara mendekatkan diri kepada Allah harus begini, harus begitu. Tapi kalau dia nggak punya jiwa jihad, mental jihad, nggak bisa melaksanakan omongannya, malah lebih cilaka. Itu bahayanya. Ya. Kemudian makna jihad yang sesungguhnya tadi berusaha keras mendekatkan diri kepada Allah, berjuang keras melawan hawa nafsu. Nah, yang ketiga, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Perjuangan itu dan jihad itu harus selalu ditanamkan dalam diri kita, dijadikan semangat hidup yang berlanjut sampai hari kiamat. Ya, jadi jangan separuh-separuh, jangan pagi aja jihadnya, sore aja, malam aja, enggak. Kalau butuh aja jangan. Ini dimaknai al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Harus selalu terus menerus, ya, enggak putus-putus. Harus ditanamkan jihad itu di diri kita terus menerus gitu, ya. Kemudian dalam kitab Mu'jam al-Maqayis fil Lughah, semua kata yang kalau ada Al-Qur'an atau hadis sunnah yang hurufnya dari jim, ha, dal, itu maknanya adalah jahida birojul gitu, orang yang sedang mengalami ujian. Ya. Jadi begini jemaah. Jihad itu adalah ujian. Selama kita tanamkan jihad di dalam diri kita, itu selalu kita sedang menghadapi ujian. Itu yang harus kita pahami sehingga kita ikhlas pada Allah. Ya. Karena kalau kita menghadapi ujian tidak ikhlas pada Allah, artinya apa? Tidak akan lulus. Itu yang bahaya. Gitu. Maka kita harus memaknai penanaman jihad di diri kita dalam setiap waktu bahwa ini adalah ujian, gitu ya, supaya kita selalu lulus setiap waktu, ikhlas setiap waktu, gitu. Ya, itu maknanya jihad. Nah kemudian jemaah sekalian gini, saya mentafakuri makna jihad ini, ya, dari perjalanan para nabi, para rasul sampai sekarang, saya tafakuri, ya, ternyata isu-isu jihad yang tertinggi adalah yang terkait dengan isu primordialisme. Isu primordialisme. Maknanya gini, isu primordialisme itu adalah isu yang tengah santer di tengah masyarakat yang mengalami tantangan dan tolakan dari khalayak umum. Itu primordialisme. Contohnya, yang paling dekat saya ambil contoh Nabi Rasulullah SAW. Beliau meniupkan ya isu primordialisme. Jadi ujiannya beliau, jihadnya beliau, jihad primordialisme. Karena melawan arus yang ada di tengah masyarakat. Ya, ketika itu masyarakat Quraisy sedang kafir, Tuhannya Lata Uzza dan segalanya, Rasulullah menghembuskan akidah, mendakwahkan akidah, menentang arus lingkungan saat itu kaumnya. Itu namanya jihad untuk yang sesungguhnya, itu yang paling berat. Ya. Gitu. Jadi Rasulullah menegakkan akidah, di situ isu primordialisme. Kemudian sekarang, kalau zaman sekarang, ya, isu primordialisme itu adalah isu melawan apa? Korupsi. Di tengah orang-orang lagi senang-senangnya berkorupsi, ada orang yang menghembuskan anti korupsi, dilawan. Sampai sekarang dilawan nggak itu? KPK dilawan nggak? Dilawan. Terus diusahakan dihancurkan. Karena ini isu primordialisme. Kalau ini sukses, dakwahnya Rasulullah sukses terhadap akidah, sukseslah Islam. Kalau dakwah anti korupsi ini sukses,
sukseslah negara ini, bangsa ini. Ya, gitu. Karena ini tantangan dakwah yang ujian jihad yang paling berat. Gitu jemaah. Dalam setiap zaman tuh ada orangnya, agent of change-nya ada tantangannya, ada jihadnya. Gitu. Ya. Nah, ini sekarang yang kita hadapi. Ya, gitu jemaah. Nah, orang-orang yang lulus dari isu premilenialisme itu selanjutnya Allah akan berikan jalan kemudahan. Semua coba lihat dari zaman Rasul, ya. Ketika Rasulullah berhasil mengembangkan akidah, ya, hijrah ke Madinah, Islam tuh lancar terus. Sampai muncul lagi isu-isu premilenialisme berikut. Gitu. Ya, dan tokohnya selalu ada, gitu. Ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian gini jemaah sekalian, ya. Untuk menghadapi isu premilenialisme ini, kita pertama harus jahadah tadi, berjuang keras dan bersabar, ya. Artinya apa? Terhadap diri kita jangan sampai ini jihad juga dalam diri kita menghadapi isu premilenialisme ini, ya. Jihad jangan sampai kebawa korupsi, kebawa maling, itu juga jihad bagi diri kita. Ya, jihad internal ke dalam kita itu bagaimana kita mengontrol diri ini, berjuang keras bersabar untuk tidak ikut-ikutan isu premilenialisme yang sedang di tengah masyarakat. Bagaimana sahabat dulu menjaga dirinya ini untuk tidak ikut-ikutan kafir, menjaga, ya, berjihad untuk tetap menegakkan akidah. Gitu. Buktinya siapa? Banyak sahabat, ya. Gitu, yang disiksa karena mempertahankan itu, ya. Nah, kalau kita mah sekarang gampang jemaah, udah kawal diri kita, nggak usah ikut-ikutan jadi maling, koruptor, jangan, itu aja, ya. Terus yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah sepanjang sejarah saya buka, ya, risalahnya juga. Tidak pernah ada riwayat Rasulullah berkeluh kesah kepada sahabat. Belum pernah. Ya Umar, ya Abu Bakar, aduh saya ini capek. Belum pernah. Belum pernah ada. Jadi jangan pernah kita berkeluh kesah kepada manusia, kepada makhluk. Berkeluh kesahlah kepada Allah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Terus Rasulullah tidak pernah kikir. Tidak pernah pelit. Juga itu yang dicontohkan, ya. Jangan pelit dalam berbagai hal. Nah, dicontohkan juga oleh Rasulullah ketika Rasulullah lulus dari peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan, ini tahun ke-10 nubuah kenabian. Ya, saat itu Rasulullah kehilangan 2 orang tercinta sekaligus, Abu Talib dan istrinya, pamannya dan istrinya Sayyidah Khadijah. Kemudian disambung peristiwa Taif. Ya, ini puncak perjuangan Rasulullah, ya, puncak isu premilenialisme. Jadi emang kalau menghadapi isu premilenialisme itu harus ada puncaknya. Gitu. Ini puncak ketika Rasulullah mengalami Amul Azmi, kemudian Rasulullah mengalami peristiwa Taif, ya, itu sekitar 100 km tuh dari Mekah itu ke mana ya? Saya lupa itu, dari Mekah ke Taif itu 100 km. Ada tulisannya kalau kita mau ke Madinah, Taif 100 km gitu. Terus di mana Rasulullah mencoba berdakwah akidah di sana, malah ditimpukin. Ya. Malah ditimpukin gitu, dipelopori oleh pimpinan kabilahnya nih di Taif nih, Banu Sakif, ya. Kemudian dikerahkan masyarakat sampai anak-anak sampai ibu-ibu untuk timpukin Rasulullah, ya. Diusir dari Taif sampai Rasulullah itu lari bersembunyi di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini yatim, ya, yatim piatu, Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah gitu. Nah, karena Rasulullah ini disakiti, malaikat marah. Malaikat Jabal itu marah, minta izin kepada Rasul, apapun yang Rasulullah ingin, saya itu ingin kalau diizinkan, ingin menimpahkan tuh masyarakat Taif dengan gunung-gunung yang ada di sekitar itu supaya mati semua.
Tapi apa yang Rasulullah contohkan dilarang oleh Rasulullah. Karena dengan bijak Rasulullah mengatakan mereka belum tahu. Ya, mereka belum tahu dan diampuni. Sampai hari ini Taif itu 100% muslim. 100%. Dan taat, kalah ketaatan orang Mekah oleh orang Taif. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 142 ya, an ahsibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kalau kamu itu akan masuk surga? Walama ya'lamillahu allazina jahadu minkum gitu. Padahal belum ada kelihatan nyata orang-orang itu sudah berjihad di antara kamu gitu. Ya. Wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata orang itu bersabar. Jadi kunci kita masuk surga itu kata Allah pertama harus kelihatan. Ini jelas pernyataan Allah itu harus kelihatan. Baik bagi Allah, ya kalau Allah kan maha melihat ya. Tapi ini syariat artinya harus kelihatan dalam kita usaha keras kita, berjihad kita dan sabar kita harus kelihatan. Gitu. Jadi kalau belum kelihatan, wah saya mah sabar tapi belum kelihatan. Itu belum dihitung, terutama kepada Allah. Ya. Nah, jadi juga begini jemaah sekalian, makna surga itu kenikmatan dunia wal akhirat. Kalau ada kata surga, itu maknanya adalah husnudon kita pada Allah, kenikmatan dunia dan akhirat. Jangan kita mengatakan surga mah nanti belum kelihatan. Itu hayalan katanya. Siapa dulu yang pernah mengatakan gitu tuh? Suruh mati dulu katanya. Itu berarti dia sudah kufur. Sudah kufur, sudah kafir. Ketika dia sudah mengatakan seperti itu. Ya, pernah ada kalau nggak salah orang yang mengatakan itu. Ya. Jadi kita harus pahami. Sebagai motivasi kita, ketika ada kata-kata surga di dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya adalah kenikmatan dunia wal akhirah. Hanya yang ada yang bersifat material dan ada yang bersifat immaterial. Lebih mana, pilih mana, sifat material atau imaterial? Kita punya dunia banyak, jadi presiden, jadi emaknya presiden ibaratnya. Jadi bapaknya presiden, orang tua presiden kan enak, anak presiden kan enak. Tapi Allah kasih masalah terus, sakit-sakitan terus. Mending mana? Kita hidup sederhana, tapi jiwa kita bunga, terus bahagia, terus istri soleha, ya, anak-anak soleh, kan enak begitu. Daripada bonghar, kaya, tapi di rumah tangga ribut terus sama istri, sama anak pusing terus, ya, gitu. Jadi disinilah kenikmatan surga. Gitu. Artinya setiap orang yang dekat sama Allah, yang terbukti jihadnya kepada Allah dan terbukti kesabarannya, pasti menikmati surga, baik di dunia maupun di akhirat, ya jemaah sekalian. Kemudian jemaah hadanallahu wa iyyakum, ya. Bagaimana kita mengukur keberhasilan ibadah dan kesolehan kita? 5 menit. Pertama ada ibadah maliyah mahdoh yang sifatnya harta, sedekah, ya, dan lain-lain. Ada ibadah ghairu mahdoh gitu yang sifatnya fisik, haji, umroh, sholat dan segala macamnya, ya. Itu sifat ibadah. Yang ketiga ada amal soleh dari sifat ibadah dohir batin. Ini fisik kita, ya. Dalam An-Nur ayat 30 ayat 31. Ini saya sambung minggu depan aja ya jemaah ya. Soalnya udah jam 6:05. Kita tutup dengan doa. Udah panjang ini nanti kalau keputus-putus sayang. Ya. Jadi kajian kita pagi ini sampai bagaimana mengukur keberhasilan ibadah kesolehan kita, ya, dan manfaat umur kita, yaitu terkait dengan ibadah maliyah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, gitu, ya. Gitu jamaah sekalian, innahu samiun qaribun mujibud da'wah wa yaqdiyal haja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyyan maqbulan fil hayati wa 'indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirki wa fisqi wa dalalati wa syirki wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawmi fid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah yang mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika musanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihim wa fadihatihim innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Agisna ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaqatil maut wa najatan minana wa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wa syi'an bi khairi hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa syi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra al mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa min ismati dawamaha wa min rahmati sunulaha wa min afiyati husulaha wa min aishi arzadah wa min umuri asadah wa min ihsani atama wa min in'ami a'amah wa min fadli azabah wa min lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrum bil afiyati guduwana wa asolana wa sa'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa thabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa fi anasikla auzar warzuqna aisyata abrar wa qina wasifana sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina bi rahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin ya Allah ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi al-Fatihah.